bersama istri kami sampaikan shalom dan salam sejahtera bagi Tuhan yang mengikuti ibadah dari handphone untuk diri sendiri. Tuhan memberkati. Baik saudara, kita akan lanjutkan memberitakan firman Tuhan. Saya akan bosan. Lagi aku sakit anaknya itu. Nanti kita doakan. Mari kita saudara, saya akan memberitakan firman Tuhan pada petang hari ini, yaitu hal kemuliaan, kemuliaan atau glory. Mari saudara kita akan perhatikan firman Tuhan. Ya, pada rumah sepakat. Kemuliaan, salam, kemuliaan. Apa bahasa? Asal. Iya, betul tadi sih. Asal. Jangan kita cari yang sama pun Hagalion dan Hamon. Keselamatan keadaan. Ya, dan itu semua macam kemuliaan. Waktu sejarah manusia mencatat, sejarah dunia mencatat, pada abad-abad pertengahan, bangsa Eropa juga menjelajah dunia-dunia yang belum mereka tepati, yang belum mereka tinggali atau yang belum mereka ketahui. Jadi mereka pergi ke sebelah timur, baik dirintis oleh Columbus, apalagi banyak ya Ferdinand, Vasco da Gama dan sebagainya. Mereka mencari-cari. Motivasi mereka 3G, ya 3G. Dari zaman dulu sudah ada 3G. Apa itu? Gold, glory, ya. Dari zaman dulu sudah ada 3G. Nah, sekarang sudah 4G. Dan ada 5G. Tidak ada habis-habisnya. Jadi bangsa-bangsa Eropa yang sejak diketemukan revolusi industri di Inggris, bahkan sebelum ditemukan revolusi industri, masih zaman kuda, masih zaman kapal layar, mereka sudah menjelajah belahan-belahan dunia. Memang itu sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan bahwa dunia ini terbagi 3. Keturunan dari Jafet. Jafet itu menurunkan bangsa Eropa. Kemudian Sem menurunkan bangsa Timur, termasuk kita Asia. Dan Ham menurunkan bangsa Afrika, mulai dari Timur Tengah. Nah, Timur Tengah itu Ham sampai ke Afrika. Dan Nuh bernubuat bahwa kemah Jafet akan menduduki Sem. Itu nubuatan dari zaman dulu. Coba saya tidak. Soal kitab Kejadian, tidak apa-apa kita sebentar melihat ini saja. Jadi kalau hal itu terjadi, itu sudah dinubuatkan dulu. Kitab Kejadian pasal 9. Mungkin nanti secepatnya masih panas. Kejadian pasal 9 ayat 27. Ini masih kita baca bersama. Kejadian 9 ayat 27. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Jafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah. Sem itu menurunkan bangsa Asia. Ya, jadi itu sudah dinubuatkan bahwa satu waktu bangsa Eropa, ya, Eropa sebenarnya, Europe, dari keturunan Jafet itu akan menjajah bangsa-bangsa di Asia. Akan juga tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Jadi itulah di dalam fase 10 itu baru keturunan anak-anak dari
Loh, coba sedikit saya tunjukkan. Pasal 10, pasal 10. Ayat 6. Ya, tolong Pak dibaca. Keturunan Ham ialah Kusi, Kus, Israel, Put, dan Kanaan. Ya, Israel itu Egypt, Mesir. Ya. Kanaan itu Timur Tengah. Sem bangsa Asia. Kalau ayat 2, keturunan Jafet ialah Gomer, Magog, dan seterusnya. Itu bangsa Eropa Utara, ya, sebelah utara. Kalau Sem itu bangsa Timur. Ayat 21. Ya, ayat 22 langsung aja 22. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur itu ya sekarang ini Mesopotamia, Iran Mesopotamia segitu. Ya, terus ya Arpakshad, Lut, dan Arab. Sebelah timur. Terus keturunan Arab ialah Us, ya. Hul, Geter, dan Mas. Ya, Us itu melahirkan ya, Ayub, ya, di sebelah timur. Ya, karena itu dalam Injil Lukas, daftar silsilah Tuhan Yesus disebut bahwa Yesus keturunan Sem. Ya, jadi bukan Jafet Eropa, bukan. Matius, Bapak sebagai satu pengetahuan lagi saja kita membaca Injil Matius pasal 3. Ayat 3, ayat 23, tolong Pak judulnya. Silsilah Lukas 3, saya salah. Injil Lukas pasal 3. Injil Lukas pasal 3. Ayat 20. Ya, dulu Pak. Ayat 23. Yesus disunat ayat 23 judulnya silsilah Yesus. Ya, silsilah Yesus. Jadi mulai dari anaknya Yusuf naik terus ayat 36. Ayat 36 anak Kenan, terus anak Arpakshad, anak Sem, ya. Jadi bukan Jafet, bukan Ham, tapi Sem yang merupakan bangsa timur. Ya, karena itu Israel itu nenek moyangnya Abraham dari Ur Kasdim. Apa itu Mesopotamia, Irak, ya, sekitar situ, atau bangsa timur. Ya, ya. Terus Sem, terus anak Nuh, dan terusnya anak 238 anak Enos. Enos itu sejak zaman itu manusia memanggil nama Allah. Terus anak Set itu pengganti Habel, ya. Terus anak Adam, terus anak Allah. Ya, topnya itu anak Allah, ya, puncaknya itu adalah anak Allah. Jadi dia anak manusia, tapi juga puncaknya adalah anak Allah. Jadi tidak berhenti hanya pada anak Adam, tapi lanjut sampai anak Allah. Ya, itu luar biasa. Ya, sangat sekitar saya. Dan jadi sudah dinubuatkan bahwa Jafet akan menduduki kemah-kemah daerah Sem. Itu pada tahun 1500 sekian, ya, dimulai dari Christopher Columbus 1400 sekian, itu bangsa Eropa sudah menjelajah. Ya, pada zaman sedikit pelajaran sejarah, ya, apa-apa, ya, sedikit pelajaran sejarah. Supaya nanti waktu seterangan itu begini, ya. Tahun 1400 sekian, pada masa itu orang-orang Eropa menganggap bahwa dunia itu rata. Ya, nanti kalau belajar jauh-jauh itu lama-lama ujung jatuh di mana. Tapi Columbus membuktikan bahwa bumi ini bulat. Nah, jadi didorong dengan pada masa itu Katolik, ya,
memegang peranan yang besar sekali, mana dua bangsa besar Spanyol dan Portugis adalah pemeluk Katolik yang terbesar di dunia, dan pada masa itu adalah negara superpower. Dua bangsa ini mereka betul-betul tunduk kepada Paus. Nah, jadi samping mereka karena Eropa itu sempit, ya, pertambangan penduduk yang begitu hebat, maka setelah itu mereka menjelajah. Alkitab digenapi, Nubuat dan Firman digenapi. Mereka menjelajah sampai ke dunia timur. Masa itu dari Eropa ke Afrika Selatan, Tanjung Harapan, ya, itu belum ditemukan terus sampai ke India, terus akhirnya menemukan di Indonesia. Nah, di samping mereka mencari rempah-rempah masa dingin, mereka juga didorong oleh gold, itulah emas, ya. Kemudian juga gospel, ya, yaitu Injil dan glory, kemuliaan. Jadi emas, Injil dan kemuliaan. Jadi di samping tim-tim apa itu penjelajah, ekspedisi, itu juga ada militer di situ, ada juga misionaris di situ, Franciscus Xaverius dan sebagainya. Demikian juga bangsa Eropa, Jerman mengutus dari badan standing mereka. Standing itu adalah penginjilan pusat, mengutus Nomensen ke Barus Sipulga. Jalan kakinya Nomensen itu ke Tarutung, ke Silindung itu, itulah menjadi jalan dari Tarutung ke Sipulga. Saya sudah pernah ke situ, ke Sipulga dengan istri. Begitu turun dari Tarutung, tidak ada jalan lurus, dan betul, muter sampai mentok ke Sipulga. Bagaimana zamannya Nomensen itu? Begitu sulit sekali. Kita saja sudah jalan bagus saja, terus tikungan terus, ya ada lurusnya ada. Nanti lurusnya itu sudah sampai di Sipulga. Jadi kalau muntah itu berhentinya di Sipulga. Muhalnya di Tarutung, muntahnya di tengah jalan, berhentinya di Sipulga karena sudah habis. Nanti balik lagi itu udah mikir, waktu balik lagi ke Tarutung sudah mikir. Dulu belum ada pesawat, sekarang sudah ada. Sekarang tuh waktu kami ke sana itu baliknya itu cerita aja, cerita untuk mengalihkan pandangan musim ini. Luar biasa, para misionaris dulu luar biasa. Nah itulah, jadi ada mencari emas, kekayaan. Karena itu banyak kali kapal-kapal penjelajah dulu yang tenggelam itu banyak kali mengangkut emas menjadi harta karun. Tenggelam di lautan ini, tenggelam di lautan Jawa, dan itu berkilo-kilo emas diambil. Ada dengan cara halus berdagang, ada dengan cara kasar, dengan kekerasan senjata, tapi juga ditunggangi dengan misionaris. Nah, Eropa itu dicip supaya kalau kita itu bangsa Indonesia itu percaya Tuhan, maka nanti misionaris juga terkadang juga ada disusupi dengan misi pemerintah. Apa ayat firman Tuhan mengatakan? Hendaklah kamu tunduk kepada pemerintah. Padahal pemerintah Jawa penjajah. Itu dicipnya. Tapi ya, tidak mengapa. Di balik itu semua lewat penjelajahan bangsa Eropa, sehingga Injil juga sampai ke kita, sampai ke Indonesia, sampai ke tanah Papua, sampai ke belahan timur, ke Australia, ke Kepulauan Fiji. Itu Polinesia di belakang Papua dan Samudra Pasifik. Saya membaca satu sejarah bagaimana misionaris Inggris menginjil ke daerah Polinesia. Polinesia itu Papua Nugini, belakangnya lagi Pulau Solomon, Kepulauan
apalagi di situ itu masih kanibalis, memakan manusia. Sinarsi sampai ke sana, mereka memberitakan Injil. Saya tidak tahu apakah mereka tidak dimakan atau tidak, karena kulit putih. Wah, besar begitu. Dimakan, ada yang mati. 2 misionaris Jerman, Otto siapa itu? Evans Otto mati di tanah Papua. Injil diberitakan. Nah, waktu orang-orang Polinesia ini mereka menerima Injil, mereka ada yang bertobat, terima Yesus, mereka dibaptis, dan mereka diubah hidup. Sehingga dari kanibal menjadi manusia yang selayaknya. Yang saya membaca satu sejarah, ada satu orang di bumi Polinesia yang membaca Injil, dengan sangat serius, karena Injil itu diterjemahkan dalam bahasa. Tapi seorang tentara Inggris menghina, mengejek, apa yang kamu baca ini Injil. Oh, itu sudah kami tinggalkan itu memang untuk bangsa-bangsa yang miskin. Kami sudah tidak perlu lagi, kami sudah kaya. Apa kata orang kanibal yang tadi? Kanibal sudah bertobat. Dia katakan, karena Injil aku berubah. Kalau tidak sudah kumakan kau. Wah, lari. Makannya pun bukan makan dibunuh, di sate, ya, dipanggang di sini. Ya namanya belum mengerti arti hayat manusia hidup. Karena Injil, karena ini yang mengubah aku. Kalau tidak, sudah ku satekan. Itu luar biasa. Paulus mengatakan Injil itu yang mengubah aku. Tentang Yesus yang disalibkan, itu yang mengubah aku. Itu yang menjamah hati. Nah, jadi bahasa Eropa ini, karena itu seringkali Yesus itu gambar-gambar Tuhan Yesus mirip-mirip orang Eropa. Padahal dia orang Yahudi asli. Mas saya belum pernah lihat. Saya pernah tanya dia, orang Yahudi seperti Eropa. Beda. Enggak juga. Seperti orang Asia enggak juga. Ya entah apa. Yahudi rambutnya hitam. Oh. Nah, tapi Mark Zuckerberg, pencipta Facebook, ya itu orang Yahudi Amerika, tapi sudah kawin campur. Ya, sudah kawin campur. Bill Gates dan sebagainya adalah orang-orang Yahudi yang sudah bercampur baur. Ya. Nah, begitu saudara, jadi mereka didorong untuk mencari kekayaan, gold, emas, kemudian kemuliaan. Siapa memiliki koloni yang paling banyak, itu bangsa yang ada kemuliaan. Inggris itu 3/4 dunia mereka kuasai. Karena itu bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Pada masa Ratu Victoria sampai ada kata tidak ada matahari terbenam di jajahan Inggris, karena jajahan dari timur sampai barat ada jajahan. Jadi mereka mulia karena mereka bisa menjelaskan. Jadi kemuliaan itu juga dicari oleh siapapun dari dulu kemuliaan itu dicari. Mari sekarang saya akan tunjukkannya. Bahkan suku kita juga Batak, apakah itu Batak Toba ataupun Karo, etnis Karo dan Simalungun, terutama yang Toba, Agapion, Sangapur, Hamoral. Inilah yang membuat eksodus besar-besaran orang Batak Toba sekitar tahun 50-an keluar dari Toba. Itu tiga, sehingga mereka ada di Eropa. Ya, jangan heran marga Simamora ada di New York. Ya, marga Panjaitan ada di Ambon. Marga Nadia kawan saya ada di sana. Sampai di Papua ada marga Simamora di Sorong. Hebat. Jadi saudara orang Batak tidak usah. Orang Batak seluruh Indonesia sampai keluar negeri. Itu tiga itu. Karena kemuliaan. Apa itu? Assalamualaikum. Ya. Begitu saudara. Nah, baik. Sekarang saya tunjukkan saudara.
saya mau sampaikan firman tentang kemuliaan. Ya. Manusia itu secara lahiriah, batinnya itu pasti ingin kemuliaan. Kebalikan kemuliaan apa? Hina. Dan kemuliaan itu dari kata mulia. Logam mulia. Itu emas disebut logam mulia. Tidak dikatakan logam hina, tapi logam mulia. Kenapa? Karena bernilai tinggi. Ada nilai yang tinggi di sini. Bahkan kekuatan mata uang satu negara ditopang oleh emas, bukan oleh berlian atau perak, tapi dengan emas. Cadangan emas itu luar biasa. Itu menopang nilai mata uang. Kalau tidak, uang-uang yang di tangan kita ini seperti kertas. Tapi karena ditopang oleh emas, cadangan emas, maka uang itu ada nilainya. Ya. Nah, saudara, jadi manusia itu jadi kebalikan dari mulia adalah hina. Orang hina pun mau cari kemuliaan. Orang sudah hina pun belum tentu mau dihina. Pasti dia ingin mulia. Bahkan orang yang sudah mulia pun ingin mulia terus. Batin. Baik, saya akan tunjukkan saudara. Ada dua yang memberikan kemuliaan. Ya, saya akan tunjukkan dan saya akan jelaskan. Ya, karena minggu saya ingin supaya saudara bisa tangkap cepat. Ya, mari. Satu, ini dari Tuhan. Ya, nomor satu dari Tuhan. Mari kita baca, saudara. 2 Korintus. Surat 2 Korintus. Ini yang pertama, kemuliaan dari Tuhan. Ayat pembacaan pertama ini kita baca bersama. Ya, nomor 1, ayat 18. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Ya, ini disebutkan. Mari kita baca bersama. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ya, terus dengan muka yang tidak tersenyum. ya, dengan karena kemuliaan itu dari siapa? Dari Tuhan. Tuhan bisa kasih kemuliaan? Bisa. Kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Terus yang adalah roh. Terus maka kita diubah menjadi serupa ya, dalam kemuliaan yang semakin besar. ya, dalam kemuliaan yang semakin besar sampai kemuliaan yang abadi. Itu nomor 1. Kemuliaan itu datang dari Tuhan. Ya, perhatikan, Tuhan bisa kasih kemuliaan. Tapi ada syarat-syaratnya. Yang kedua, dari iblis. Kita baca Lukas pasal 4. Injil Lukas pasal 4. Injil Lukas pasal 4. Lukas masih kita baca bersama, ya, ini penting sekali. Ayat 5, Lukas 4 ayat 5. Kemudian ini pencobaan pada muridnya. Siapa diuji? Siapa yang coba? Tuhan. Kemudian ia membawa Yesus ke siapa ia ini? Iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Terus dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ya, stop. Saya tadi bilang bahasa Inggrisnya. Belum dibaca. Tolong. Yang berapa tadi? 2 Korintus 3 ayat 18. Tolong dibaca dalam bahasa Inggris. Ya. Anak-anak muda ini dengar itu, oh gitu baca ya. Itu bahasa Inggrisnya bagus. But we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan, dikatakan the glory of the Lord, kemuliaan dari Tuhan El besar, ya, from glory to glory. Terus even as by the Spirit of the Lord. Ya, itu satu ya, kemuliaan dari Tuhan. Mari kita kembali ke Lukas 4. Tadi saya Sama-sama. sama ayat 6, tolong Pak dibaca.
Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya, kemuliaannya terus akan kuberikan kepadamu. Jadi iblis juga bisa memberikan kemuliaan, bisa memberikan kuasa, bisa memberikan kemuliaan. Terus sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Ya, terus kita baca bersama. Jadi jika engkau menyembah aku, ya, seluruhnya itu akan menjadi milikku. Apa seluruhnya? Kuasa dan kemuliaan. Ya, jadi jangan angkat mereka. Iblis pun bisa kasih kemuliaan, bisa kasih kuasa lagi. Hanya tidak maha kuasa. Ya, jadi iblis bisa kasih kuasa. Semuanya itu, baik kuasa dan kemuliaan akan menjadi milikmu. Asal apa? Menyembah. Hanya itu aja. Asal engkau menyembah. Ya, berarti saudara, bagi iblis itu penyembahan itu lebih tinggi, lebih berarti bagi dia daripada kemuliaan itu. Jadi yang dia cari dari manusia itu apa? Penyembahan. Hanya itu saja. Kalau manusia sudah menyembah iblis, kalau manusia sudah tidak mengakui Tuhan lagi sebagai Tuhan, kalau manusia sudah menyembah harta, menyembah patung, menyembah roh-roh, begu-begu, ya, sampai memberikan sesajen, memberikan apa untuk menerima jimat-jimat, itu memang dikasih kuasa. Tetapi iblis itu ada sistem take and give. Aku kasih, tapi aku minta. Begitu seorang menyembah iblis, dia terima kuasa, mungkin jimat-jimat. Sejak itu dia milik iblis. Dan iblis tidak ada belas kasihan. Dia menggenggam hati orang itu sampai mati. Bahkan sampai nanti iblis itu Wahyu 1:20 dilempar ke lautan api, kemudian pun dilempar masuk ke lautan api. Orang yang terima pun turut tercampur sana. Jadi iblis itu, ingat saudara, bisa juga memberikan kuasa dan kemuliaan. Apa jawab Tuhan Yesus? Ayat 8 kita baca bersama. Tapi Yesus berkata kepadanya, ya terus ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, ya, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Mau iblis? Tidak mau. Tadi namanya Lucifer. Tidak mau jadi iblis. Jadi kalau cara menolak pemberian dari iblis itu, ingat apa yang tertulis. Itu baca kita. Selalu kita ingat yang tertulis. Hanya kepada Yesus kita menyembah. Nah sekarang sudah, kalau iblis, Tuhan bisa kasih kemuliaan, iblis juga bisa kasih kemuliaan. Apa bedanya? Jadi perbedaannya di mana? Mari kita lihat. Saya terangkan dari kasih iblis dulu. Kalau saya terangkan dari kasih Tuhan, nanti bagian terakhir dikasih sama iblis, nanti kita ingat iblisnya. Ya, harus saya balik. Tapi kalau yang memberi itu harus lebih dulu saya terangkan dari Tuhan. Itu kalau saya terangkan kemudian dari mana? Dari Tuhan dulu. Tapi kalau saya jelaskan dari iblis dulu, baru dia berakhir dengan pemberian dari Tuhan. Sekarang kita ingatnya Tuhan. Amin. Dan kita ingat Tuhan. Apa khotbah tadi? Iblis. Itu yang lain itu saya tahu. Karena yang lain aku gitu. Begitu aku bangun iblis, itu ada. Padahal ada rangkaian kerja. Ya. Mari saudara. Jadi apa perbedaannya? Kita perhatikan saudara. Saya terangkan dulu yang dari iblis. Ya. Supaya nanti kita jangan bangga-bangga. Terus saya dulu juga terima jimat. Jimat di pinggang, jimat di kantong, jimat di mana lagi, di minum. Ya. Gantung ada.
berada di lubangnya, tapi cepat banyak. Itu udah dulu. Dulu ada ilmu saya itu ilmu kotak. Bukan suka kotak. Apa? Bisa menjatuhkan orang dari jarak beberapa meter. Karena ilmu kotak. Tak, itu jatuh. Nah, syaratnya itu saya ikat di sudah. Syaratnya kalau buang air kecil lepas. Jadi waktu buang air kecil pakai itu, jadi kuasanya itu hilang. Asal waktu saya kebetulan saya lupa ngikatnya itu ikat mati. Gara-gara ini aku kencing batu. BAK ya bukan BAK, ini BAK. Ya saya betul keluar asap terus. Ya daripada saya dioperasi kan. Jadi betul memang itu ya. Ada. Tapi risikonya kalau saya ketemu dengan orang yang punya ilmu lebih tinggi, bisa tercampak saya dan bisa muntah darah. Untuk itu saya harus berguru lagi, bertapa, berpuasa. Hanya saya belum pernah lakukan. Ya. Cuma sampai saat itu, pas sampai di situ, Tuhan sudah panggil saya. Oh haleluya. Saya sudah menjelajah beberapa daerah Indonesia, sampai ke Bima, ke Bulu, ke Dompu, ke Bulu, banyak jimat-jimat. Saya beritakan Injil. Saya tidak ada jimat lagi. Kuasa yang kuterima dari Tuhan Yesus terlebih besar dari segala-galanya. Luar biasa Tuhan. Kalau tidak percaya Yesus Tuhan, ya. Kalau kita tidak percaya Yesus Tuhan, itu ada apa? Satu pertandingan masuk ke rumah yang banyak hantu. Orang Kristen dengan orang non-Kristen. Yang menang itu orang Kristen. Pertandingan selanjutnya orang Kristen tidak boleh ikut. Karena selalu menang. Iya betul. Selalu menang. Jadi panitia sudah kau kesan dosa. Tuhannya hebat itu. Ya, Tuhan asal dia pegang kampung saja. Yang setan ini dia tenang. Dalammu Yesus. Yang setan bukan tidak ada nadanya. Tidak ada nadanya. Kalau tidak percaya itu Yesus betul. Ya. Ada seorang yang punya ilmu tinggi. Dia lihat, wah, tahu apa dari ini bisa diganggu. Bukan kita hebat, Yesus. Amin. Kalau tidak percaya itu, ya, tapi harus melakukan firman. Ya. Kami pernah dihipnotis. Dilihat saya lihat itu. Naik di Ramayana Jarasinga, sampai turun di Makapapa. Dan naiknya itu dia turun, nggak tahu kemana, pokoknya dia turun, tahan dia. Kita bicara. Saya pun kami nggak tahu kalau itu tukang hipnotis. Setelah itu kami cerita, oh itu hipnotis, itu sudah menghipnotis. Kita nggak kenal. Oh ya, kalau pendeta terkenal. Oh jemaat bantu doa kenapa? Kena hipnotis. Pendeta oh gitu. Nah, ada puasanya. Kenapa? Kenapa pendeta tidak ada puasanya? Karena tidak melakukan. Dan memang kalau dia lakukan ada puasa. Tuhan itu tidak pernah membawa kita. Ya, kau akan mengusir setan. Ada seorang pengerti dia diutus kepada usir setan. Ya, disuruh setan diusir. Ya, nama Yesus keluar. Tidak keluar. Setannya ada. Ya keluar, tapi tidak keluar. Sampai 5 kali tidak keluar dia. Oh tidak keluar setan. Kau pergi begitu. Lalu sekarang keluar usir setan. Karena Markus 19 akan usir setan. Dia usir lagi. Keluar. Sampai tidak juga. Setan bantu 3 kali. Dalam Yesus keluar. Tidak keluar. Oh tidak keluar. Aku yang keluar. Udah betul. Kenapa kamu tidak ada kuasa? Karena kamu tidak lakukan firman. Kamu hanya melakukan firman. Kamu hanya serius kalau orang melihat kamu. Sudah tahu penyanyi dunia. Kenapa mereka bagus nyanyi? Karena mereka dibayar. Coba tidak dibayar, mereka tidak bagus. Kita tuh bukan imam bayaran. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita harus melayani sungguh-sungguh.
supaya kita ada kuasa. Jangan hanya musuh karena dilihat orang. Karena dari dilihat orang kita main-main. Ya. Nah, begitu. Kenapa ada kuasa? Karena kita lakukan firman. Tidak ada, saya ini hamba Tuhan sudah menjelajahi banyak. Sampai ke Kinting, sampai ke desa masuk. Saya sudah lihat tidak ada yang mengalahkan nama Yesus. Kalau saya punya pengalaman jimat, hanya berlaku di daerah tertentu. Karena di daerah tertentu ada roh territorial lagi. Tapi kalau kita dengan Yesus, kemanapun kita pergi. Saya baru sampai ke Siantar, saya cerita, saya lihat orang tuh dari pendek sampai ke Prabung, Ibu. Baru saya tahu tuh Biku Ganja. Kalau nggak tahu, syukur juga nggak tahu ya. Kalau tahu kan, sudah kegemukan. Kan saya bilang dalam nama Yesus pergi kamu. Saya belum 2 minggu saya sampai di sana. Itu pergi. Sampai saya sudah masuk ke Gunung Simbolon. Saya mengejar di sini. Kalau kemanapun saya lihat betul-betul Yesus itu luar biasa. Ya, kalian anak-anak dari sini, apalagi begal-begal terus. Kalau sepeda motor tuh jangan selfie. Nyanyi dalam hati nyanyi, ada kuasa dalam darah. Mungkin begal mau ini dengar darah dohur itu lagi nyanyi, jangan diganggu. Ya, kenapa Tuhan tidak ada kuasa? Dalam pujian itu ada kuasa. Engkau mengalahkan setan dengan perkataanmu. Ya, begitu. Nah, sekarang perbedaannya di mana? Antara kemuliaan yang diberikan oleh iblis dan kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan. Mari kita akan lihat ayat ini. Kita baca bersama. Tunggu sebentar dulu. Saudara mau minum dulu. Tapi jangan boleh bisa terangkan saudara minum. Ayo kita perhatikan ayat ini bahwa kita suka. Wah, kita lihat sambil Lukas 4 ayat 5. Coba kita baca. Ini ya. Saudara boleh di sini aja, nggak apa-apa di depan boleh. Kemudian ia, iblis, membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan apa? Perhatikan dalam ini dalam sekejap dan langsung dia. Ini yang paling buruk dalam sekejap mata, dalam sekejap mata naik pangkatnya, dalam sekejap mata bisnisnya berkembang karena dia membakar salju dan sebagainya. Dalam sekejap mata. Tapi ingat, dalam sekejap mata pun bisa nyala. Itu iblis. Bisa mengerti? Nah, situ berbeda. Semua di dalam sekejap mata. Bukan berarti Tuhan tidak bisa mengadakan dalam sekejap mata. Kalau Tuhan mau sekejap pun bisa. Tapi banyak kali Tuhan dan cara. Hanya orang tertentu, orang sakit kusta, dan aku mau sekarang bertahan. Yang orang buta sekarang. Tapi ada juga yang lewat proses. Atau Tuhan mengutuk pohon ara, terkutuklah kamu. Mulai sekarang tidak berbuah lagi. Waktu itu pohon itu masih subur. Tapi besok sudah bering sampai ke akar. Ingat, waktu Tuhan kutuk, itu akarnya sudah mati. Jadi proses pengeringan sudah berjalan. Tuhan itu tidak berbeda, tidak seperti itu. Sekali lagi, ini ada saya hanya singkat. Kalau nanti kita fokusnya ke Tuhan, amin. Jadi kita sudah tahu cirinya, apa yang dikasih iblis itu dalam sekejap mata. Kemudian itu diberikan dalam sekejap mata. Sekarang kita kembali ke 2 Korintus. Waktunya sudah habis. 2 Korintus pasal yang 3. Mari. Kalau Pak dibaca ayat 18 kembali. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Ya, dengar. Terus kita baca bersama. Dan karena kemuliaan itu dari Tuhan, ia
adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi sudah mulia menuju ke kemuliaan yang semakin besar. Kalau itu sudah sekejap, kemudian redup dan habis hilang. Kalau Tuhan tidak, dia dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar sampai menjadi sama mulia dengan Tuhan Yesus. Saudara percaya? Nah, sekarang kita lihat yang dari Tuhan itu satu dikatakan diubah. Ini bisa mengerti? Diubah, transform dari jahat jadi baik, dari najis menjadi suci, dari orang berdosa jadi orang dikenal. Bisa mengerti? Itu proses. Dari orang yang acuh-acuh kepada Tuhan sekarang orang yang serius. Dari orang yang membelakangi Tuhan sekarang dia menghadap Tuhan. Dari orang yang benci Yesus, dia benci ibadah, dia benci Allah. Sekarang Tuhan berubah. Sekarang cinta firman. Itu juga saya. Jadi kemudian dari Tuhan itu kita diubah. Supaya nanti kemudian itu akan semakin besar. Itu nomor satu, diubah. Yang kedua, itu ada proses. Dari kemudian kepada kemudian yang lebih besar itu berarti proses. Saudara perhatikan. Dari jalan seperti itu. Maaf, ini satu contoh saja. Mobil Mercy yang sedan itu yang sekian M miliar sama-sama sedan dengan mobil sedan merek lain yang harganya mungkin sekian ratus juta. Gimana perbedaannya antara mobil Mercy yang harga 1 M miliar dengan mobil sedan biasa yang modelnya sama tapi harganya mungkin bisa 5 kali di bawah? Di mana perbedaannya? Dengan mobil yang mahal itu proses pembuatannya lama, lebih lama dari mobil yang jauh lebih murah harganya, dan banyak kali handmade. Apa itu? Tangan. Bisa jadi joknya itu dijahit pakai tangan, lapisnya, alasnya, dan dicari material yang berkualitas. Karena itu kalau Mercy jalan, orang tidur di dalam, biar ada polisi tidur, dia tetap tidur, polisinya juga tidur. Lah kalau polisi tidur dia bangun, bagaimana? Jadi kalau dia lindas itu, dia lewati polisi tidur, dia tetap tidur karena materialnya itu bobot. Dia bermain sok itu benar. Nah beda dengan yang biasa, dari ngorok sampai terkejut karena kepalanya terangkut. Itu memang sudah begitu. Jangan kita protes, kita beli mobil mungkin 50 juta kita protes, kok enggak seperti yang 5M itu. Jangan. Itu memang sudah istilahnya itu fakta. Bisa mengerti ya? Itu fakta bahwa yang mahal itu proses pembuatan cukup lama, tapi hasilnya luar biasa. Saudara, untuk diangkat jadi mulia itu seringkali perjalanan proses itu cukup lama. Amin. Siapa dalam Alkitab tokoh-tokoh yang perjalanan hidupnya cukup lama? Yusuf. Orang baik, orang benar dijebloskan dalam penjara. Bertahun-tahun dia di situ. Daud sudah dilantik jadi raja. Bertahun-tahun dia harus mengungsi sana kemari, mengungsi sampai pergi ke negara lain, Filistin. Sampai dia harus seperti orang gila, sampai orang dia gila benar. Itu prosesnya panjang sekali, tapi nanti hasilnya luar biasa.
Itu Allah itu begitu. Jadi jangan kita berkecil hati, kok cukup lama saya begini, kok cukup lama. Nah, kalau itu sudah di jalannya Tuhan, percayalah, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara saya, itu tak ada yang bisa menghalang. Itu akan berjalan terus sampai mencapai puncak. Itu nomor satu, kita diubah. Pak, kalau kita tidak diubah, saudara, bahaya. Kita minta ini, dan diubah, bahaya kita. Bisa lebih meluncur kita ke dalam dosa. Jadi kita diubah dulu, ditebus lebih dulu. Mari kita baca, saudara. 1 Petrus, tolong terjemahan Mama. 1 Petrus pasal yang pertama. Jadi bisa disiapkan. Mari kita baca bersama. Ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Terus yang kamu warisi dari nenek moyang itu. Terus bukan dengan barang-barang. Ya. Terus melainkan dengan darah yang darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak berdosa. Jadi coba tolong terjemah ayat yang ke-19. Kamu, ya 18, kamu tebus bukan dengan emas dan perak, barang-barang panah. 19, tolong. Melainkan dengan darah yang mulia. Darah apa? Mulia. Jadi kalau Tuhan menebus kita, itu kemuliaan itu ada sama. Di dalam penebusan itu Tuhan juga sudah kasih kemuliaan. Jangan kita rendahkan diri untuk rendah hati, boleh rendah diri, kata minder, jangan. Ya, perhatikan bahwa Tuhan menebus kita, Tuhan sudah angkat kita, kemuliaan itu sudah ada sama. Ditebus dengan darah yang mulia. Atau coba ayat bahasa Inggris 19. But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Ya, tanpa cacat dan celah. Terus. Ya, mari terus. Sudah. Oh ya, the precious blood of Christ, darah yang mulia, darah yang mahal. 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6. Ayat 19. Oh. 1 Korintus pasal 6. Atau tidak tambahkan? Ya, sudah. Yes. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, 20 kita baca. Sebab kamu telah dibeli dengan darah yang mulia, dan harganya telah lunas, dibayar. Terus karena itu mulia Allah dengan tubuh. Yang kedua-duanya adalah milik Allah, with faith and the spirit, with faith our God, punya Allah. Saudara berdosa. Jadi Tuhan menebus kita dengan darah yang mulia, dibeli untuk, dengan saudara, untuk menjadi miliknya. Coba ayat 19. Perhatikan sih ayat 19. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi Tuhan beli kita untuk menjadi milik Tuhan. Tuhan beli kita ini barang rongsokan, barang yang sudah tidak ada arti, barang yang sudah rusak, barang yang sudah tercampak, barang yang sudah tidak perlu lagi diperbaiki. Dosa sudah merusak dari ujung rambut sampai telapak kaki. Jiwa roh kita sudah dirusak. Saya rasa kita pun tak akan mau membeli barang yang sudah rusak. Tak ada. Kalaupun kita beli dengan harga yang serendah-rendahnya, betul? Kalau Tuhan tidak, Dia beli saudara saya dengan harga yang tertinggi, sampai tidak ada orang pribadi yang bisa membeli kita dengan harga yang lebih tinggi dari Tuhan.
Tuhan Yesus. Sehingga kita bukan dibeli untuk dijual, tapi kita dibeli untuk menjadi miliknya. Kalau dia mulia, kita pun mulia. Yang kita minder, haleluya, yang kita minder ketemu orang kaya, ketemu ini, ketemu itu. Kemuliaan itu ada dalam hidup kita. Tuhan sudah tebus kita dengan ini. Kita ini milik Tuhan. Saudara percaya, milik Tuhan. Kalau sudah kita milik Dia, apa yang ada sama Dia satu waktu Ia berikan. Terkadang harus ada proses yang cukup panjang supaya kemuliaan yang Tuhan berikan itu tidak membuat kita amblas. Kita tahu kita anak Tuhan yang rendah. Biar dipakai Tuhan, biar diberkati. Kita punya hati punya Tuhan. Hati itu milik Tuhan. Kau bukan milik kamu sendiri. Amin. Kalau ada orang yang coba mencelakakan kita, atau orang yang mengintimidasi kita, atau orang yang menghina kita, ingat ayat ini. Aku bukan milik Tuhan. Aku sudah dibeli kepada Yesus. Siapa sini ibu janda, anak yatim? Kalau engkau anak dari seorang yang percaya, kemuliaan Allah itu ada sama. Itu yang dari Tuhan. Sekarang Tuhan beli kita, tebus kita untuk dijadikan mulia. Mari kita baca 1 Korintus pasal yang pertama. Tinggal sedikit lagi kita akan berterima kasih kepada Tuhan. Satu Korintus 1 sama setengah ayat 25 kalau berdoa. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, Ya. dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ya, terus. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, Terus. tidak banyak orang yang terpandang. Ayat 27 kita baca. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia terus dipilih Allah untuk menemukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk menemukan apa yang Tuhan terus apa yang tidak berpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menyediakan apa yang berarti. yang hina dipilih Allah. Apa kebalikan hina? Mulia. Pilihan Allah ini hebat. Dia tidak jatuhkan pilihan itu pada orang yang merasa hebat. Pilihan itu justru jatuh bagi orang yang merasa tidak ada apa-apa. Saya ini kalau Tuhan tidak tebus saya tidak punya masalah. Tidak ada sama sekali. Saya bukan orang yang pandai, saya bukan orang yang pintar, saya bukan orang yang punya ijazah sarjana sebenarnya. Saya bersyukur Tuhan tebus. Karena saya tidak punya masalah. Dia itu sudah mengatakan apa yang hina mata manusia itu Allah dijadikan mulia. Karena itu dalam Wahyu 4 dan 5 semua yang menghidup di surga menyembah mengatakan, kami berikan engkau yang menerima kemuliaan. Orang yang terima kemuliaan dari Tuhan itu orang yang menerima pengangkatan dari Tuhan, orang yang mengalami pertolongan dari Tuhan, orang yang mengalami jalan keluar Tuhan, selalu ingat Tuhan, selalu begitu. Amin. Nah, siapa di sini yang merasa tidak berkat? Lihat ayat ini. Tidak usah kita cari kemana. Saudara bekerja dengan sebagai, sekolah dengan sebagai,
Tapi jangan lupa andalkan Tuhan. Saya kemana itu datangnya dari Tuhan. Dan karena itu dari Tuhan, itu kekal Allah. Ayat yang terakhir kita baca. Tetapi ayat 30 29 supaya jangan ada seorang manusia pun yang membanggakan diri di hadapan Allah. Ya, tidak ada yang membanggakan. Karena kita sama-sama ditebus. Kita ini dulunya sama-sama orang beriman. Itu katakan apa tadi? Supaya jangan ada seorang pun yang membanggakan diri di hadapan Allah. Ya, di hadapan Allah itu termasuk juga di hadapan sidang jemaat. Jadi kalau kita berdiri, kalau kita ada dalam perkumpulan jemaat, kita tidak merasa diri lebih dari yang lain. Amin. Itu dikatakan supaya jangan ada seorang manusia yang memegahkan diri di hadapan Allah. Semua itu sama. Jika Allah tidak jatuhkan pilihan sama kita, habis kita masa depan. Untuk apa kita mulia? Segala kemuliaan dari setan di situ. Untuk kita kemudian berakhir dalam kehancuran lebur. Bukan begitu. Ayat 30 silakan Pak baca. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ya, terus Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ya, 31 kita baca. Karena itu seperti ya. Barang siapa yang bermegah, hendaklah dia bermegah di dalam Tuhan. Ya, hendaklah dia bermegah di dalam Tuhan. Satu ayat lain, ya, 1 Tawarik pasal 29. 1 Tawarik pasal 29. Waktu Daud sudah diperkaya dengan kekayaan yang luar biasa, sampai miliaran, ratusan miliar, sampai triliun, emasnya sampai 250 ton. Kita baca, kalau pada baca dulu ayat yang ke-14, ayat 13, 1 Tawarik Chronicles, pasal 29 ayat 13. Ya. 12 ayat 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Siapa bilang? Daud yang sekarang dipermuliakan, tapi dengan proses yang cukup panjang, sehingga ia menghargai kehidupan. Bukankah dia harus mati? Dia sudah dikepung, ada lagi jalan keluar, dia harus mati, tapi Tuhan bisa loloskan. Itu berarti dia bisa menghargai kehidupan. Ada di sini saudara yang sakit, ada yang susah, ada yang lemah, masih bisa kita terobos. Berarti betapa berartinya kehidupan. Ya, mari terus. Dan kemudian berasal dari para terus. Dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Ya, terus. Dalam tangan pula kekuatan terus. Dan kejayaan. Ya. Dalam tangan pula kuasa membesarkan ya. Dan mengokohkan segala-galanya. Ya, 14 kita baca bersama. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada segala terus, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepada-Mu. Amin. Amin. Ini orang-orang yang berubah dalam kekayaan yang berlimpah, mengatakan dari Tuhan, semua itu dari Tuhan. Dia mengatakan hati yang tulus. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita akan bagi. Satu, ya, manusia berubah. Kita akan bersama kita